Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Bumiati dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai screening pada anak sekolah. Jadi screening pada anak sekolah ini adalah penilaian atau pengompokan pada anak-anak sekolah. Dari beberapa murid ini kita data mengenai status kesehatan, status mental dari setiap anak-anak untuk mengetahui atau mengelompokkan apakah dari suatu sekolah atau murid-murid siswa suatu sekolah ini apakah mengalami adanya penyakit ataukah tidak, ataukah mungkin gangguan kesehatan lain, emosional ataukah yang lainnya, seperti itu. Jadi untuk screening ini biasanya bisa diisikan oleh tenaga dari puskesmas atau mungkin bisa dari guru yang sudah terlatih. Baik, seperti contoh saja, ini di sini saya ada sebuah contoh formulir penjaringan, itu adalah screening itu kesehatan atau pemeriksaan berkala peserta didik puskesmas. Jadi untuk pemeriksaan ini bisa kita lakukan minimal 1-5 bulan. Itu langsung saja. Untuk yang pertama yaitu nama sekolah, kemudian alamat dari sekolah. Jadi yang pertama yang harus diisikan itu identitas peserta didik. Yang pertama ada nama, kita isikan, kemudian ada kelas, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada golongan darah atau nama orang tua wali, itu juga bisa golongan darah, kemudian nama orang tua wali, dan jenis kelamin, itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian apakah dari anak ini mengalami disabilitas. Jadi disabilitas di sini adalah netra, rungu bicara, dahita, daksa, autisme, ganda dan yang lain ADH atau gangguan hiperaktif. Kemudian yang pertama kita lakukan pemeriksaan kesehatan dengan mungkin bisa menggunakan kuesioner. Dari anak-anak ini bisa mengisikan kuesioner. Yang pertama tentang riwayat kesehatan anak, kemudian riwayat imunisasi, riwayat kesehatan keluarga. Ini apabila anak-anak yang kita lakukan penjaringan ini masih belum bisa, ada kendala dalam membaca, kita bisa memberikan kepada guru-guru yang sudah mengetahui siswanya ini untuk mengisi. Kemudian kita bisa menanyakan tentang gaya hidup, yaitu sarapan, jajan, resiko merokok, apakah orang tua atau keluarga ada yang merokok, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk kesehatan reproduksi, berapa usia menstruasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan fisik oleh dokter. Ini bising jantung itu diperiksa oleh dokter, kemudian ada bising paru, kemudian tanda klinis anemia, ini bisa kita lihat saja atau dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Kemudian pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan kebersihan diri, dari rambut apakah sehat atau tidak, kemudian kulit bercak putih atau kemerahan, kemudian kulit bersisik, kulit ada memar, kulit ada luka sayatan, kulit ada luka koreng. Nah, ini apabila ada luka koreng juga bisa mengisikan iya. Kemudian ada luka koreng yang sukar sembuh atau kulit ada bekas suntikan, dan yang terakhir kuku, bagaimana kebersihan kuku. Kemudian ada untuk poin yang selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan penglihatan. Macam penglihatan kita bisa menggunakan visual dari yang biasanya kita lihat dengan visual huruf besar, huruf kecil, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan buta warna. Nah, ini untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan kesehatan pendengaran. Kita bisa melihat tajam pendengaran saja, ya, dan normal atau ada gangguan. Kemudian pemakaian alat bantu seperti penglihatan atau loop, kemudian pendengaran, mungkin kursi roda atau ini untuk gangguan disabilitas atau yang lainnya, yaitu tongkat atau krek, dan yang terakhir kaki, tangan, mata protes. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang poin G atau poin selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan rongga mulut. Yang pertama celah bibir atau langit-langit bibir, apakah ada gangguan, apakah ada luka pada sudut mulut, kemudian apakah dari anak ini ada sariawan, kemudian ada lidah kotor atau luka lainnya. Kemudian untuk kesehatan gigi dan gusi
kita bisa mengecek gigi berlubang atau karies. Kemudian gusi mudah berdarah atau gusi bengkak, gigi kotor, ada plak dan sisa makan atau karang gigi. Kemudian susunan gigi depan atau apakah teratur ataukah tidak, itu. Kemudian kita bisa mengisi diagram gigi seperti ini. Dan yang terakhir yaitu adalah pemeriksaan kebugaran jasmani. Itu yang pertama, klasifikasi tingkat kebugaran jasmani daya tahan ini menurut pemeriksaan apakah baik sekali, cukup atau kurang. Kemudian ada jantung paru dengan single test, itu seperti apa. Kemudian kita bisa menulis kesimpulan dari seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian diisi oleh yang bertanggung jawab. Kemudian tindak lanjut pemantauan oleh orang tua atau guru. Kemudian tindak lanjutnya akan diberikan seperti kasus contoh, pada anak ini mengalami gangguan mungkin dari nutrisi atau mungkin ada gangguan pada gigi, kebersihan diri, kebersihan gigi, ya, termasuk itu tindak lanjut yang akan kita ambil sebagai tenaga kesehatan itu seperti apa. Kalau seperti contoh, kita akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh, pentingnya menjaga kesehatan diri. Kemudian kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Seperti itu sudah bisa. Kemudian data-data ini kita simpan, kita klasifikasikan atau kita golongkan apakah dari beberapa sekian murid ini mengalami gangguan dari beberapa fungsional ini, apakah ada gangguan pada anak, seberapa parah, seberapa banyak. Kemudian tindak lanjut yang akan kita berikan kepada anak untuk mengatasi masalah kesehatan atau masalah mental emosional ini seperti apa. Kemudian tindak lanjut yang akan kita berikan seperti apa. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan tentang screening anak sekolah pada kesempatan kali ini. Lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri.